Hai, selamat sore obrolan muda Wisma Bakti. Sore-sore senang lagi berjumpa kalian di sini. Sore-sore gini sepertinya kita asiknya cari inspirasi peluang usaha yuk dengan seorang inspirator muda yang luar biasa. Ikuti kegiatan kita ya, yuk. Serius amat, Mbak. Halo Mas. Halo, Mbak. Dengan Mas Widodo ya? Benar. Oke, Mas Widodo ini lagi ngapain sih? Lagi ngecek tanaman ini, Mbak. Oh, ini salah satu bentuk usaha Mas Widodo ya? Iya, Mbak. Usaha Mas Widodo itu apa sih, Mas? Petani milenial Petani milenial dengan melalui media berhidroponik. hidroponik. Wow, keren sekali. Gimana sih Mas, kok bisa sih nemu ide bisnis petani hidroponik milenial? Coba deh Mas ceritain ya Mas, untuk sobat kita orang muda. Awalnya itu dulu nggak sengaja, Mbak ya. Jadi dulu emang awal pulang dari Jawa Timur, ada kawan yang udah buat beberapa batang pipa ini paralon. Terus akhirnya ikut-ikut nyoba 20 batang. Kemudian karena penjualan bagus, menambah 20 lagi. Terus karena ada support dari temen, juga dari orang tua, akhirnya nambah-nambah sampai segini. Sampai sebesar ini ya Mas ya. Oke, saat ini usaha Mas Widodo itu sudah sejauh mana sih Mas? Bagaimana penjualannya? Sudah sampai mana aja? Ceritain dong Mas dari awal bagaimana Mas Widodo itu merintis usaha penjualannya itu gimana Mas? Jadi dulu awal-awal itu, Mbak ya, kita main di pasar-pasar, dari orang ke orang, penjualan dari rumah ke rumah, terus online, kemudian kita merambah ke kota Bandar Lampung, kita masuk ke supplier supermarket, dan sekarang sih kalau sekarang barangnya yang kurang barang. Malah kurang barang ya? Sekarang. Saya penasaran sih Mas, dari jualan pasar bisa sampai menembus pasar super Indo, supermarket, itu gimana perjuangannya Mas? Bisa ceritain nggak Mas? Jadi awalnya itu gini, Mbak, dulu kan emang ini aturan kan full selada ini, Mbak ya. Iya. Ternyata selada itu saya nggak bisa nanam karena terkendala busuk akar. Terus akhirnya nyari barang punya temen sama barang ini punya sendiri, kita jual ke Bandar Lampung. Akhirnya nemu kenalan-kenalan, akhirnya kerjasama bareng, yaitu akhirnya bisa masuk ke Perindo, ke Indomaret, ke Chandra sekarang. Wow, keren sekali. Jadi dari mulai awal bisnis sampai bisa masuk ke pasar supermarket itu berapa lama Mas waktunya Mas? Kisaran sekitar setahun lebih lah, Mbak. Satu tahun lebih. Satu tahun bisa mencapai pasar supermarket ya. Wow, luar biasa. Jadi dari awal itu Mas Widodo sendirian ya bekerjanya ya? Enggak, Mbak, kalau dari emang partner kita dari awal. 2 orang. Dari 2 orang itu sampai sekarang sudah ada berapa Mas yang bantu Mas Widodo untuk mengembangkan usaha ini Mas? Kalau yang ngejalanin otaknya itu 2, Mbak ya. Sebenarnya 2, terus sekarang yang bantuin ada 2 orang sih. 2 orang 2 karyawan yang ngurusin kebun. Tapi nanti kalau untuk packing ada juga tetangga-tetangga. Jadi Mas Widodo bisa memanfaatkan orang-orang muda sekitar untuk membantu usaha Mas Widodo ya, luar biasa sekali. Tadi kan sudah ada karyawan ya Mas, utamanya memanfaatkan orang muda sekitar Anda untuk mendapatkan pekerjaan juga. Saya pengen tahu nih Mas, penasaran banget nih, berapa sih penghasilan Mas Widodo 1 bulan, kisarannya berapa sih, boleh tahu nggak? Kalau itu berapa, Mbak ya, dulu emang kan udah pernah dicatat. Ternyata kan karena ini kebun nggak produksi, sebagian masih ngambil, jadi belum kelihatan. Oh gitu. Jadi selama kebun tidak berproduksi ini, Mas Widodo jualannya gimana, Mas? Barang dari kawan-kawan semua, Mbak. Oh, dari kawan-kawan, mengambil dari tempat lain, petani lain itu. Sambil nunggu ini produksi, jadi sementara sama punya teman-teman kerjasama kita. Saya penasaran juga nih, kenapa kok
ini mengalami kegagalan itu pernah nggak ngalami kegagalan dalam usaha Mas, selain tadi kayak busuk akar itu, kegagalan-kegagalan lain ada nggak sih Mas? Ada sih Mbak, dulu juga pernah. Ya namanya kita usaha pasti ada lah Mbak kegagalan ya. Yang penting kan jangan putus asa. Jangan putus asa. Dulu pernah itu masuk di Superindo itu kan, ternyata kita nge-sup apa aja di sup, ternyata nggak dapet untung, malah buntung kan. Oh gitu. Malah rugi. Dulu kita pernah juga itu banyak, terus akhirnya kita berhenti, kita masuk nyari yang paling nyaman lah, siapa yang dimana yang paling nyaman di situ kita jalanin sekarang. Jadi barang yang di sub sekarang ke Superindo atau supermarket itu apa aja sih Mas kalau boleh tahu? Kalau sekarang sayur hidroponik semua masuk sih Mbak, jenis Hidroponik, semua jenis jenis sayuran masuk. Terus kalau di Indomaret itu ada sebagian yang masuk kalau hidroponik, tapi kalau untuk sayuran-sayuran keras semuanya bisa masuk sih. Sayuran keras itu seperti apa Mas contohnya? Contohnya seperti brokoli, terus kembang kol, lobak, wortel brastagi, terus banyak Mbak, ada jai-jaian, daun singkong juga masuk. Jadi Mas Widodo ngambilnya itu dari mana saja itu Mas, barang-barang itu? Ya kalau yang hidroponik kita dari petani-petani kerjasama kita lah Mbak ya. Kalau untuk sayur-sayuran yang lain biasanya kita dari Gintung, kalau nggak dari Tamin. Oh gitu. Jadi selain kegagalan di kebunnya sendiri sudah ada antisipasi ya Mas ya. Ada Keren aja sekali. Mbak, jalannya ada aja. Jadi antisipasinya seperti itu. Mas Widodo tadi kan berbicara tentang mendapatkan pasar di Superindo supermarket ya. Gimana sih Mas caranya membangun sebuah relasi atau jaringan sehingga dapat dipercaya gitu Mas? Ya karena kita emang langsung terjun sih Mbak ke sana, kita bawa sampel barang, kita ngobrol ke sana, terus dicoba, kita nggak mengecewakan, itu tadi Mbak, bisa berkelanjutan. Kualitas produknya ya, oke. Kasih tahu dong Mas tips-tipsnya supaya teman-teman muda Wisma Bakti itu juga bisa sekeren Mas Widodo dalam menjalani usaha. Itu strateginya gimana sih? Yang penting kalau mau menjalani usaha, ya menurut saya ini Mbak ya, yang penting tetap semangat, apapun yang terjadi kita jalanin aja, kita nanti cari, misalkan kita kegagalan di mana, kita belajar, terus nanti mudah-mudahan namanya kita usaha Mbak ya, pasti kan nggak mungkin akan gagal terus, tetap ada nanti suatu saatnya suksesan lah mudah-mudahan. Baik, terima kasih. Jadi penasaran nih Mas, kan orang muda sekarang ini cenderungnya melihat bahwa menjadi petani itu bukan pekerjaan yang keren. Kenapa kok Mas Widodo memilih bertani seperti ini Mas Widodo? Ya karena nyaman aja sih Mbak, jadi kita namanya ini terserah kita sendiri ya, nggak ada yang ngatur-ngatur, enaknya di situ. Oh enaknya gitu, nggak ada yang ngatur ya. Jadi menurut Mas Widodo menjadi petani ini keren nggak sih? Ya menurut aku ya ya biasa aja sih Mbak. Biasa ya. Jadi nggak perlu malu kali ya Mas untuk menjadi seorang petani. Oh iya Mas, saya lihat ini tanamannya ada yang kecil, ada yang sudah besar, ada yang sudah di sana juga ada sudah yang berbunga. Itu pengen tahu sih Mas, cara prosesnya itu gimana sih kalau pertanian hidroponik itu? Cara kerjanya gimana? Jadi kita semai dulu Mbak ya. Kita semai itu 1 malam sampai 2 malam, nanti kita keluarin, kita taruh meja semai. Itu tergantung tanaman Mbak, misalkan kayak sawi-sawian itu paling sekitar 10 hari. Nanti udah siap dipindah ke produksi, lubang produksi. Kalau untuk selada biasanya sekitar 14 hari baru siap dipindah. Jadi proses semai sampai ke penjualan itu butuh berapa lama Mas Widodo? Kalau untuk bayam kayak ini Mbak ya, bayam ini kan bayam ini sekitar 25 hari panen. 25 hari kita panen. Kalau untuk selada itu sekitaran, tergantung kita mau ngejar bobot apa enggak. Kalau misalkan kita ngejar di bobot sekitar 45 hari kita panen. Oh cepat juga ya. Terus kalau promosinya sendiri gimana sih Mas? Masih pengen tahu nih caranya kok bisa sampai secepat itu loh, 1 tahun sudah bisa sebesar ini dari 20 paralon tadi.
apa Mbak promosinya? Iya, promosinya gimana jualannya selain tadi keliling-keliling juga ke sayur-sayuran? Dulu promosinya itu gimana Mbak? Pokoknya itu dulu pertama kita udah zona nyaman di pasar basah Mbak ya. Terus kena kendala nggak bisa nanam selada, akhirnya kita mau nggak mau harus cari alternatif lain. Nah kita pun nyari ke Bandar Lampung, ada satu pengepul dulu di Bandar Lampung yang kita kenal. Terus akhirnya menambah orang lagi di sana, ada kenalan, jalan. Terus lama-kelamaan ada satu Mbak yang kerjasama yang benar-benar kerjasama sampai sekarang. Udah di zona aman, zona nyaman lah sekarang. Jadi jaringan itu penting ya Mas? Benar. Pengen tahu nih Mas, dapat hasil penjualan itu ada yang ditabung nggak Mas? Oh dulu ada Mbak, sekarang nggak ada Mas ya, buat arisan itu, tabungan arisan. Tabungan arisan. Tapi menurut Mas Widodo penting nggak sih Mas menabung itu? Oh penting banget Mbak, emang penting. Jadi misalkan ada kebutuhan apa yang mendesak kan kita bisa ambil tabungan. Gitu, untuk menambah modal lagi gitu ya. Jadi pengen nih Mas Widodo ajak tuh teman-teman Wisma Muda, Wisma Bakti untuk menabung. Jadi bahwa menabung itu penting, meminta untuk Mas Widodo untuk mengajak teman-teman ya. Di teman-teman Wisma Bakti yang sedang melakukan usaha, walaupun penghasilan kita seberapapun, kalau bisa diharuskan menyisihkan tabungan berapapun itu, minimal 10.000 apa 5.000 bisa. Wah, terima kasih Mas Widodo atas inspirasinya hari ini. Semoga usaha Mas Widodo ini berkembang lagi dan teman-teman muda yang lainnya, sobat-sobat muda Wisma Bakti ini terinspirasi nih dari Mas Widodo. Bagaimana petani milenial ini juga keren dan juga bisa menghasilkan, menjadi peluang bisnis. Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya hari ini. Sampai jumpa di lain waktu.